Halo, halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan baru. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Dan ini untuk semua zodiak ya. Kali ini bulan baru di rasi bintang Leo. Ada pesan apa atau energi yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan? Kalau ada yang negatif, semoga bisa dihindari gitu ya, bisa dijadikan rambu-rambu, bisa diatasi. Ya, ada sedikit energi negatif yang aku rasakan di sini. Ada sebagian dari kita yang merasa sedang kurang beruntung gitu ya, bahkan serba salah. Jadi seperti terpojok. Dan ada kemungkinan ini berkaitan dengan masa lalu. Atau kamu itu seperti punya trauma ya, yang belum bisa disembuhkan secara total. Wow. Jadi kemungkinan ya pesannya ini adalah untuk fokus menyembuhkan trauma. Karena energinya cukup chaos. Dan apa yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa kita ulang gitu ya. Jadi lebih baik kita menerima dengan ikhlas dan berusaha untuk tidak mengulangi hal yang sama kalau hal itu merugikan baik diri kamu maupun orang lain gitu ya. Tapi di sini pesannya kamu itu tidak perlu merasa kecil hati. Artinya apa yang sudah terjadi di masa lalu selain tidak bisa diulang, itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi kalau kamu merasa bersalah atau juga intinya sedang dalam kondisi yang tidak enak gitu ya, dan ada kaitannya dengan masa lalu, maka kamu itu perlu meninggalkan pikiran-pikiran yang masih terkait hal-hal tersebut. Supaya pikiran itu tidak membelenggu kamu gitu ya. Kalau kamu masih terus mengingat masa lalu, maka kamu itu akan ya tidak berkembang gitu ya, tidak improve. Karena di sini sebenarnya kamu itu akan bisa berkembang menjadi kamu yang lebih kuat. Di sini ada the strength dan ini major arcana, jadi itu adalah suatu yang tidak bisa ditolak gitu ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Masa kamu mau menolak perubahan yang bagus untuk kamu? Jangan dong, karena kan semesta saja sudah memberikan sinyal, memberikan bahwa kamu itu akan berubah menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi itu bukan untuk menurunkan derajat kamu, apalagi menjatuhkan gitu ya. Justru malah akan mengangkat derajat kamu. Nah, ini terkait dengan kamu yang merasa dizolimi gitu ya, yang benar-benar dulu itu terpojok, tidak ada yang bantuin, atau difitnah, atau juga dikeroyok gitu ya, dibully, di sekolah dulu, di masa kecil. Pesannya adalah kamu harus meninggalkan masa lalu kamu. Kalau kamu yang melakukan bullying gitu atau kesalahan-kesalahan, kamu telah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, di sini adalah kamu harus bisa berubah. Dan kalau kamu itu ingin menjadi seseorang yang kuat, bukan berarti kamu itu menindas orang lain. Bukan berarti kamu itu kuat dengan cara membuat orang lain menjadi lemah. Karena di sini ada the strength, bisa dilihat ya. Di sini ada kucing dan ada burung-burung yang berada di punggungnya kucing. Sebenarnya kan ini adalah godaan terbesarnya si kucing gitu ya. Bisa saja dia memangsa burung-burung ini. Tapi karena dia punya pengendalian diri, punya kekuatan yang bisa dikendalikan, maka dia akan bersikap tenang gitu ya, dan membiarkan burung-burung itu bermain. Nah, semacam itu ya. Jadi
Intinya sih di sini kekuatannya bukan kekuatan yang toksik. Ada pesan kekuatan ya. Jadi New Moon in Leo identik dengan sesuatu yang berubah dari lemah menjadi kuat. Jadi kalau selama ini kamu merasa lemah, maka kamu akan menjadi kuat ya dengan bantuan energi semesta. Atau kalau kamu yang terlalu kuat, maka kamu akan ditundukkan oleh semesta. Gitu. Tidak boleh ada yang berlebihan. Dan apabila terkait dengan masa lalu, itu juga perlu ditinggalkan karena hidup itu dari sekarang ke depan. Sekali lagi, kalau kamu itu teringat kejadian di masa lalu atau ini terkait percintaan gitu ya. Jadi kamu itu punya mantan yang toksik, tapi kamu itu benar-benar tidak bisa melupakan dia. Nah, pesannya adalah kamu harus menguatkan diri, move on. Karena tidak ada gunanya gitu ya. Di sini aku melihatnya kartu cinta itu memang ada, tapi cinta di masa lalu. Kalau dibawa ke masa yang sekarang maupun ke yang akan datang, itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi jangan tergiur oleh ajakan balikan dari mantan yang toksik. Nah, kalau dia menunjukkan bahwa dia sudah berubah, beri waktu gitu ya. Dan kalau perlu dites, dia kuat atau enggak gitu ya. Dia konsisten atau enggak. Jangan-jangan dia itu hanya berpura-pura atau hanya ketika ingin mengambil hati kamu, maka dia menunjukkan sisi-sisi positif perubahan. Padahal sebenarnya belum berubah. At the bottom of the deck-nya ada the wheel. Sebelumnya the moon dan nine of fire. Ya, aku merasakan ya, kamu itu sudah sekian lama bertahan dengan luka-luka. Ibaratnya kamu itu sudah berusaha ya sekuat tenaga untuk survive dan melewati hal-hal yang benar-benar menguras emosi, pikiran gitu ya. Dan sekarang adalah waktunya untuk berubah. Jadi kamu tidak perlu terus-terusan gitu ya, merasakan kegalauan, merasakan sakit gitu ya. Intinya tuh tidak perlu mengingat masa lalu dan tidak perlu melakukan balas dendam. Karena biarkan semesta yang akan membereskan gitu ya. Kamu fokus aja ke diri kamu. Karena di sini kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat. Lebih kuat bukan berarti hanya tahan banting gitu ya. Kalau ketemu orang seperti mantan atau orang yang sudah ngejahatin kamu tidak akan mudah jatuh gitu ya, tidak akan mudah terpedaya. Dan di sini juga aku melihatnya kuat itu artinya kamu akan bisa menaungi, akan bisa menolong orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian yang sama dengan yang kamu alami. Ya, apakah dengan memberikan sharing experience, memberikan cara-cara untuk mengatasi kayak gitu ya. Jadi di sini juga ada pesan, kejadian-kejadian masa lalu itu bukan untuk kamu jadikan apa ya istilahnya ya, memori yang terus-menerus diputar di kepala gitu ya, tapi diputar, mungkin direkam, diputar lalu disebarluaskan untuk menjadikan orang-orang paham bahwa kejadian seperti itu adalah kejadian yang tidak baik dan bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Kamu memberikan tips-tips bagaimana kamu bisa sampai ke saat ini, itu juga bagus ya. Intinya hindari balas dendam dengan cara-cara yang toksik. Jadi balas dendam dengan elegan, yaitu menunjukkan bahwa kamu itu bisa bangkit dan kamu bisa membantu orang-orang yang senasib dengan kamu. Jadi energi New Moon in Leo ini adalah energi pemberdayaan. Pemberdayaan diri maupun orang lain gitu ya. Oke, sekarang kita tarik Oracle Advice. Ada pesan apa atau saran atau clue terkait New Moon in Leo? Self-forgiveness. Ya,
Ini terkait apa-apa yang telah terjadi gitu ya. Maafkan diri kamu. Dulu mungkin kamu belum siap ya, kamu itu masih lemah. Itu tidak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Oh harusnya aku lawan aja, jangan aku diemin aja orang yang ngebully dan lain-lain. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, berarti kamu itu sudah mulai berubah gitu ya. Dan kamu itu akan menjadi kuat. Tapi bukan berarti kamu berputar-putar terus di situ gitu ya. Aku merasakan sepertinya gitu ya, di energi New Moon in Leo ini, kita harus sudah menutup suatu chapter. Jadi ada satu chapter atau satu bab di kehidupan kita yang sudah waktunya berakhir, supaya kita bisa membuka bab yang baru, lembaran baru. Nah, sekarang kita tarik satu oracle lagi. Ada advice apa atau clue atau pesan New Moon in Leo. Jadi yang chapter sekarang ini gitu ya, kita diminta untuk benar-benar sudah belajar dari apa yang terjadi. Karena di ujungnya di sini kita diharapkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita lihat ada advice apa di New Moon in Leo. Aku merasakan ada pesan yang kuat ya untuk kita menutup chapter yang ini. Jadi salah satu chapter atau bab di kehidupan kita ini ada yang sudah waktunya berakhir. Dan kita diminta untuk menjadi kuat gitu ya. Jadi selama satu bab ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Setelah itu kita akan mendapatkan ujian baru, akan mendapatkan hal-hal baru, kebahagiaan baru gitu ya. Nah, blessing in disguise. Ini terkait dengan kejadian yang tidak mengenakan atau kejadian-kejadian yang membuat kita kuat itu tadi. Kejadian di masa lalu gitu ya, trauma-trauma. Kita perlu menarik pelajarannya gitu ya, melihat hikmahnya. Bukan berarti kita memaklumi kejadian yang membuat trauma, bukan berarti kita itu meromantisasi trauma gitu ya. Tapi di sini hikmahnya adalah kita akan menjadi orang yang lebih kuat secara mental, fisik juga gitu ya, pengalaman juga. Intinya kamu itu tidak akan selalu berada di posisi yang sama. Nah, makanya di sini ya New Moon in Leo ini ingin supaya kita itu sadar apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu dan lihat ke depan gitu ya. Yang lalu itu diambil saja hikmahnya, kemudian kamu lihat juga ke dalam diri kamu apa saja perubahan yang telah terjadi. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu itu telah berubah menjadi lebih baik, lebih kuat, maka kamu bisa merayakannya gitu ya. Kamu bisa terlepas dari trauma-trauma kamu, bisa melepaskan yang terjadi di masa lalu. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk menyimak tema-tema lainnya. See you and take care.